Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Pudo TV. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar untuk mengikuti seleksi magang kerja di Pertamina Hulu Rokan, ayo persiapkan diri teman-teman untuk menghadapi tes seleksi. Jangan lupa kuasai semua tips dan trik setiap jenis soal dan sering berlatih agar teman-teman terbiasa dalam menghadapi soal di ujian nanti. Pada video kali ini kita akan membahas soal mengenai materi verbal. Berikut ini merupakan beberapa bentuk soal tes verbal. Yang pertama, sinonim atau persamaan kata, kemudian antonim atau lawan kata. Untuk selanjutnya padanan hubungan kata, dan yang terakhir pengelompokan kata. Nah, untuk melihat jenis-jenis soalnya, langsung saja kita bahas soal-soal berikut. Soal yang pertama ada kata fakultatif, kemudian ada sama dengan, kemudian ada titik-titik. Nah, ini artinya kita diminta untuk mencari sinonim atau persamaan kata dari soal. Sini ada nomor 1 itu katanya ada fakultatif, kemudian ada pilihan opsinya ada A lancar, kemudian B wajib, C pilihan, D pasti, E dipertimbangkan. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata fakultatif berarti yang pertama tidak diwajibkan tentang pelajaran, hari libur dan sebagainya. Kemudian yang nomor 2 bersifat pilihan, boleh memilih salah satu dari bidang ilmu yang sesuai dengan bakat atau yang disukai tentang jurusan ilmu. Kalau kita lihat pada opsinya itu lancar, ini bukan ya teman-teman. Kemudian wajib ini, sedangkan artinya ini adalah tidak diwajibkan, berarti ini salah. Kemudian yang C itu adalah pilihan. Nah, benar ya, pilihan, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C itu pilihan, yang ini ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 2 ada kata friksi, kemudian sama dengan. Yang dimaksud di sini soalnya adalah kita mencari sinonim atau persamaan kata dari friksi. Yang A ada perdamaian, B perpecahan, C persahabatan, D kenyataan, E khayalan. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata friksi artinya adalah pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat, kemudian bisa juga berarti perpecahan. Kita lihat di opsinya antara A sampai dengan E, kata yang paling tepat itu adalah perpecahan, ada pada opsi yang B. Jadi persamaan atau sinonim kata dari friksi adalah perpecahan. Selanjutnya soal nomor 3 ada virulen. Sinonim kata dari virulen adalah, kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata virulen berarti yang pertama bisa berupa beracun, ganas, bersifat mematikan, bisa jahat atau menghasut. Nah, pada opsinya kita lihat ada A jahat. Nah, ini paling tepat ada jahat. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Dan ini akomodatif, salah. Kemudian virus ini tidak tepat, tunggal juga bukan, maskulin juga bukan. Selanjutnya soal nomor 4 ada kata insinuasi, kemudian ada tanda seperti ini. Ini berarti lawan kata atau antonim dari soal. Nah, jadi kita diminta untuk mencari lawan kata dari insinuasi. Pada opsinya ada A menyindir, B tersembunyi, C terang-terangan, D tidak langsung, E tidak percaya. Nah, merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, insinuasi artinya tuduhan tersembunyi, tidak terang-terangan, tidak langsung. Sindiran, menuduh secara tersembunyi atau tidak langsung, menyindir. Kita lihat pada opsi A, menyindir itu adalah sinonim atau persamaan kata dari insinuasi, berarti ini bukan jawabannya. Kemudian tersembunyi ini adalah persamaan atau sinonim kata dari insinuasi, sedangkan kita mencari antonimnya. Terang-terangan atau opsi C, benar ya teman-teman, karena insinuasi berarti tidak terang-terangan, berarti lawan kata tidak terang-terangan adalah terang-terangan, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemudian yang D tidak langsung, persamaan kata dari insinuasi, kemudian tidak percaya juga bukan merupakan antonim dari insinuasi. Soal nomor 5 ada kata paradoksal.
antonim kata dari paradoksal adalah, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata paradoksal berarti seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Kalau kita lihat di opsi A sampai E, yang paling tepat adalah sejalan, di mana berlawanan ini lawan katanya adalah sejalan, jadi paling tepat adalah yang C. Soal selanjutnya nomor 6, ada kata nisbi. Kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nisbi berarti hanya terlihat, pasti, terukur. Kalau dibandingkan dengan yang lain, dapat begitu dan atau begini, bergantung kepada orang yang memandang, tidak mutlak, relatif. Jadi lawan kata atau antonim dari nisbi ini, kalau kita lihat, perhatikan pada opsi A, relatif. Relatif itu adalah sinonim atau persamaan kata dari nisbi, atau bukan merupakan antonim dari nisbi. Kemudian yang B mutlak. Kalau persamaan katanya tidak mutlak, berarti antonimnya adalah mutlak. Nah, benar ya teman-teman, yang ini opsinya yang B. Kemudian rasio ini bukan. Kemudian proporsi juga bukan merupakan antonim dari nisbi. Kemudian terukur sinonimnya dari nisbi. Soal nomor 7 ini merupakan padanan hubungan kata, di mana ada disediakan dua kata. Kemudian kita mencari hubungan kata atau polanya yang sama untuk mencari titik-titik yang ini. Hubungan patah dengan tulang. Patah adalah kerusakan pada tulang. Nah, untuk menemukan pasangan yang serupa, kita perlu mencari kerusakan yang terjadi pada benda lain. Nah, kalau kita lihat, basah dan air ini tidak sama artinya dengan patah yang merupakan kerusakan dari yang terjadi pada tulang. Kemudian kalau kita lihat pada retak dan kaca, ini benar ya teman-teman, dimana retak dan kaca ini adalah pasangan yang paling tepat, karena retak adalah kerusakan yang terjadi pada kaca, mirip dengan patah yang merupakan kerusakan pada tulang. Dan kemudian opsi yang lain seperti panas, matahari, lembut dengan bantal, kemudian panjang dengan jalan, tidak menggambarkan kerusakan seperti pada patah yang merupakan kerusakan yang terjadi pada tulang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Untuk soal nomor 8, ada kata gelas, sirup, dan sedotan. Dari opsi berikut manakah yang merupakan padanan kata yang hubungannya sama dengan gelas, sirup, dan sedotan? Kalau kita analisa, hubungan antara gelas, sirup, dan sedotan adalah gelas digunakan untuk menampung sirup atau sebagai wadah untuk menampung sirup, dan sedotan merupakan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sirup yang ada di dalam gelas. Maka kalau kita cari analogi kata yang mirip dengan soal, pada opsi A, mangkuk digunakan untuk menampung sup dan sendok digunakan untuk mengkonsumsi sup tersebut. Nah, maka opsi ini paling mirip dengan analogi pada soal. Sedangkan pada opsi B, piring, makan, gelas, ini tidak sesuai analogi katanya dengan yang ada pada soal. Kemudian botol, minuman, tutup juga tidak tepat. Kemudian pisau, daging, potong tidak sesuai. Kemudian ember, air, keran juga tidak sesuai dengan analogi kata yang mirip dengan soal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, mangkuk, sup, dan sendok. Padanan hubungan katanya mirip dengan gelas, sirup, dan sedotan. Untuk soal yang nomor 9, ada kata kereta, kemudian ada rel, kemudian ada titik-titik, dan ada kata trotoar. Nah, kira-kira apa kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik ini? Kalau kita lihat dari soal, bahwa hubungan kereta dengan rel ini adalah kereta berjalan di rel. Kemudian manakah dari opsi ini yang padanan katanya sama dengan kereta? Kalau kita lihat yang A, ada kavaleri, artinya pasukan berkuda. Nah, ini tidak sesuai teman-teman. Kemudian nakhoda juga bukan. Kemudian pedestrian atau pejalan kaki. Nah, ini yang paling tepat ya teman-teman. Jadi pejalan kaki berjalan di trotoar. Analogi katanya sama dengan kereta berjalan di rel. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sedangkan yang D ini, mobil tidak berjalan di trotoar.
batas jalan tidak sesuai analogi katanya dengan kereta berjalan di rel. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, pedestrian. Kemudian soal nomor 10, carilah kata yang berbeda dari kelompok kata di bawah ini. Jadi ada 5 kata dari soal, kemudian kita diminta untuk mencari salah satu kata yang berbeda dari kelima kelompok kata yang tersedia. Nah, kalau kita analisa, kelima kata berikut ada becak, delman, perahu, dayung, motor, dan jukung. Nah, kalau kita lihat becak, delman, perahu, dayung, motor, dan jukung. Kira-kira dari kelima kata berikut, manakah yang paling berbeda? Nah, kalau kita lihat, ini adalah alat transportasi. Kalau kita kelompokkan, ini ada transportasi tradisional dan transportasi modern atau modernisasi. Nah, manakah yang termasuk ke dalam alat transportasi tradisional? Ini ada becak, delman, perahu dayung, dan jukung. Sedangkan untuk motor adalah transportasi yang sudah modern atau termasuk ke dalam kelompok transportasi modernisasi. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang D, motor. Karena motor bukan termasuk ke dalam kelompok alat transportasi tradisional seperti dengan becak, delman, perahu dayung, dan juga jukung. Soal nomor 11, carilah kata yang berbeda dari kelompok kata di bawah ini. Nah, ada kata Amazon, Colorado, Yangtze, Benefice, dan Mekong. Sungai Amazon merupakan sungai yang berada di Amerika Selatan. Kemudian Colorado River adalah sungai yang berada di Amerika Utara. Kemudian Yangtze River merupakan sungai yang berada di Cina. Kemudian Benefice itu adalah gunung yang berada di Scotland. Kemudian Mekong River merupakan sungai yang berada di Asia. Dari kelima kata yang tersedia, yang paling berbeda kira-kira yang mana teman-teman? Yang paling berbeda adalah Benefice ini, karena yang lain merupakan sungai, sedangkan untuk Benefice ini adalah gunung. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D, Benefice ini ya teman-teman. Lanjut kita pada soal nomor 12. Ada kata proteksi, kemudian dalam kurung ada kata propose, dan selanjutnya ada kata exposure. Kemudian ada kata lintasan dan konsisten, kemudian ada titik-titik. Nah, kira-kira apa kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik ini? Kalau kita analisa dari baris pertama, ini dalam kurungnya ada kata pro. Kalau kita merujuk kepada kata yang pertama, pro itu berasal dari huruf 1, 2, dan 3 dari kata proteksi. Kemudian pos ini adalah huruf ke 4, 5, dan 6 dari kata exposure. 4, 5, dan 6. Kemudian untuk mencari jawaban pada soal nomor 12 ini, kita merujuk kepada baris pertama, bahwa yang diambil pada huruf pertama, kedua, dan ketiga, maka untuk kata lintasan ini yang kita ambil adalah 1, 2, dan 3 juga. Ada huruf L, I, dan N. Kemudian untuk konsisten ini, huruf ke-4, 5, dan 6-nya adalah sis. Jadi jawabannya adalah linsis itu pada opsi E. Nah, seperti itu ya teman-teman. Pada soal nomor 13 ada kata nahkoda, kemudian di dalam kurung ada kata adosin, dan selanjutnya ada kata masinis. Nah, kemudian untuk pertanyaannya ada kata majalah, kemudian dalam kurung titik-titik, kemudian ada kata buletin. Nah, kira-kira apa kata yang tepat untuk mengisi kata di dalam kurung ini? Nah, tentunya kita melihat terlebih dahulu pada baris pertama, mana kata ado ini berasal dari 3 huruf terakhir kemudian dibalik. Nah, ini ya teman-teman, ado ini berasal dari sini. Kemudian kata sin, kalau kita lihat dari kata masinis, sin ini ada 2 kemungkinan, bisa huruf ke-3, 4, dan 5, atau 3 huruf terakhirnya dibalik.
Ada dua kemungkinan ya teman-teman. Maka kita dapat tentukan kalau kita lihat pada kata majalah, 3 huruf terakhirnya jika dibalik menjadi hal. Kemudian kalau kita coba untuk kemungkinan yang pertama, ada huruf 3, 4, 5 dari kata buletin itu adalah let. Kemudian kalau kita pakai huruf 3 huruf terakhirnya jika dibalik dari kata buletin ini, maka jawabannya menjadi hal knit ya teman-teman. 3 huruf terakhir dari buletin jika dibalik menjadi huruf N, I, dan T. Jadi kalau kita lihat pada opsinya, hal let itu ada pada opsi A. Kemudian untuk hal knit itu tidak ada ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Semoga dengan penjelasan tadi teman-teman lebih mudah dalam memahami soal. Jangan lupa sering berlatih. Semangat terus buat teman-teman, semoga sukses. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman lebih mudah mengetahui update video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.